Nah, dari peristiwa ini kita bisa lihat begini. Boas adalah penebus bagi Rut. Ini berdasarkan adat istiadat Israel pada zaman itu. Tetapi Boas juga adalah gambaran Yesus sebagai penebus umatnya. Yesus sebagai penebus melakukan hal yang sama untuk kita saat ini. Yaitu apa? Yesus akan campur tangan dalam kehidupan kita untuk memberikan pertumbuhan-pertumbuhan dalam kehidupan kita. Yesuslah yang menyebabkan banyak orang bermurah hati kepada kita dan menjatuhkan berkat-berkat atas kita karena Yesus mengasihi kita. Ketika kita mengalami keberhasilan, ketika kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita, apakah kita meyakini bahwa itu semata-mata hasil kerja keras atau usahanya kita setiap hari, ataukah ada hal yang lain yang mempengaruhinya? Mari kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Di 1 Korintus 3 ayat 7 berkata, "Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan." Di sini ayat ini muncul ketika terjadi perselisihan antara murid-murid Tuhan. Ada yang berpihak kepada Paulus, ada yang berpihak kepada Apolos, tetapi firman Tuhan di sini memberitahu bahwa yang penting bukan yang menanam, yang penting bukan yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, di sini kita bisa lihat ada Allah yang memberi pertumbuhan. Saya percaya bahwa pertumbuhan di sini bukan hanya sekedar kerohanian saja. Karena Allah mengasihi kita sehingga Ia senang memberkati kita. Jadi saya percaya pertumbuhan di sini adalah pertumbuhan dalam segala hal di kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kadang-kadang kita mungkin mengira bahwa pertumbuhan atau keberhasilan yang kita nikmati adalah hasil upaya dan kerja keras kita. Tetapi sebetulnya Allah ada di balik pertumbuhan kita. Tolong jangan salah mengerti. Bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Amsal 6 ayat 6 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Firman Tuhan memberitahu bahwa Allah benci kemalasan. Dia suruh pemalas itu belajar sama semut. Jadi di sini poinnya bukan masalah kerja keras, rajin, dan lain sebagainya. Saya pikir setiap manusia itu sudah menjadi kewajiban lah ya. Etos kerja kita mesti punya. Tetapi di sini yang perlu kita pikirkan adalah banyak orang yang rajin. Banyak orang yang menjadi pekerja keras. Tetapi berapa banyak yang berhasil? Nah, ada sebuah kesaksian. Ada seorang yang memiliki toko bunga. Walaupun sudah bekerja keras bertahun-tahun, tetapi hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Dia mulai putus asa, dia mulai bingung, dia mulai patah semangat tentunya. Tetapi ketika satu saat dia mulai menyadari bahwa Yesus adalah sumber hidupnya, dia mulai menyadari bahwa kemurahan Tuhan ada atasnya. Maka dia mulai setiap hari mengakui dan menyadari bahwa ada kemurahan Allah atas hidupnya. Ada kemurahan Allah baginya setiap hari. Dan anehnya adalah beberapa minggu kemudian, dia melihat Yesus campur tangan sehingga dia mendapatkan pesanan-pesanan bunga yang luar biasa jumlahnya, nilainya. Dan dia mulai berpikir dan dia mulai meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pertumbuhan adikodrati seperti itu. Aneh, di luar dari kebiasaan. Pesanan-pesanan yang melimpah ruah yang membuat usahanya pada akhirnya sangat diberkati, mengalami pertumbuhan yang luar biasa.
Di sini kita perlu menyadari bahwa Tuhanlah yang ada di balik pertumbuhan kita. Nah, kita mau tarik sebuah pelajaran dari kisah dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Namanya adalah Rut, seorang janda dari Moab. Saya mau baca dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Bunyinya begini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Firman Tuhan di sini memberikan sebuah kisah, cerita asli, cerita kisah nyata, di mana Rut pada akhirnya pun menjadi seorang janda. Mertuanya Naomi pun janda. Dan mereka habis karena kelaparan, bencana, masalah yang dia hadapi, menghasilkan mereka semua bangkrut lah istilahnya. Ya. Kemudian Naomi berpikir dia mau kembali ke tempat asalnya di Israel. Rut singkat cerita ikut dengan Naomi. Kalau menantunya yang lain, dia kembali ke keluarganya. Nah, dikisahkan ketika Rut sampai di tanah Israel. Rut bekerja serabutan. Dia menjadi pemungut jelai di sebuah ladang. Yang anehnya itu secara kebetulan. Rut memungut jelai di ladangnya Boas. Kalau dilihat, Rut itu memungut jelai dari pagi sampai sore hari. Berarti Rut ini seorang pekerja keras. Dia rajin. Dan hasil yang dibawa pulang di ayat Rut pasal 2 ayat 17, hasil yang dibawa pulang oleh Rut adalah 1 eva jelai. 1 eva jelai itu kurang lebih 10 kilo. Dan aneh, rasanya tidak mungkin memungut jelai-jelai yang jatuh bisa sampai 10 kilo. Dan ternyata sebetulnya hasil yang diperoleh oleh Rut tersebut ada campur tangan daripada Boas. Sehingga Rut bisa mendapatkan hasil yang begitu banyak. Di Rut pasal 2 ayat 16 memberitahu bahwa bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat ini memberitahu Boas berinisiatif tanpa sepengetahuannya Rut. Boas memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk dengan sengaja menarik sedikit-sedikit onggokan jelai itu untuk supaya terjatuh. Dengan tujuan biar diambil atau dipungut oleh Rut. Sehingga tidak heran hasil yang diperoleh oleh Rut bisa sampai 1 eva atau 10 kilo. Nah, dari peristiwa ini kita bisa lihat begini. Boas adalah penebus bagi Rut. Ini berdasarkan adat istiadat Israel pada zaman itu. Tetapi Boas juga adalah gambaran Yesus sebagai penebus umatnya. Yesus sebagai penebus melakukan hal yang sama untuk kita saat ini. Yaitu apa? Yesus akan campur tangan dalam kehidupan kita untuk memberikan pertumbuhan-pertumbuhan dalam kehidupan kita. Yesuslah yang menyebabkan banyak orang bermurah hati kepada kita dan menjatuhkan berkat-berkat atas kita karena Yesus mengasihi kita. Yesus membuat kita memungut berkat-berkat itu
Dan seringkali hal ini terjadi begitu alamiahnya sehingga kita tidak menyadari atau bahkan kita lupa bahwa sebetulnya Tuhanlah yang telah memberkati kita dengan pertumbuhan. Allah yang memberikan pertumbuhan bagi kita. Dialah yang ada di balik pertumbuhan kita, dan Dia senang memberkati kita karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu, kita perlu bersyukur ketika kita mempercayai Tuhan Yesus, kita menjadi anak Allah, kita dicintai, kita dikasihi oleh Allah, dan Allah rindu memberkati kita setiap hari. Maka dari itu, Dia ada di balik seluruh kehidupan kita untuk memberikan pertumbuhan-pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita. Amin.